pada hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat. Minggu lalu Bu Misri saya sudah sampaikan, saya minta tolong kepada Bu Misri untuk bantu saya karena saya ada tugas Bu untuk mensupervisi guru-guru yang ada di sekolah kita. Supervisi kali ini akan dilakukan 3 tahap. Yang pertama tahap observasi, observasi dan pasca observasi. Sekarang ini kita lagi melakukan tahap praobservasi, di mana saya berdiskusi tentang persiapan Ibu di kelas nantinya. Harapan Ibu di diskusi kali ini apa, Bu? Iya, saya senang bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya senang supervisi untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Selain itu, saya ingin berdiskusi mengenai RPP yang akan saya laksanakan. Baik, dalam supervisi nantinya Ibu akan menyampaikan materi apa? Kami akan belajar tentang membaca dan menginterpretasi makna dalam puisi rakyat. Wah, luar biasa. Terkait materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Sesuai dengan judulnya, nanti saya akan memberikan kegiatan membaca atau mempraktekkan mereka tentang membaca dan menginterpretasi makna dalam puisi tersebut. Oke, baik, luar biasa Bu Misri. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu kembangkan? Sesuai dengan saya telah membuat RPP, LKPD dan alat peraga yang akan menunjang pemahaman peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Selain itu, saya sudah menyiapkan asesmen penilaian keterampilan mereka dalam PPL. Alhamdulillah. Strategi apa yang Ibu gunakan di RPP tersebut? Strategi pembelajaran kooperatif. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran kooperatif. Luar biasa sekali Ibu. Saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan persiapan semuanya, jadi kapan rencana kita akan melakukan PPM Ibu? Dari RPP yang sudah saya buat ini, mungkin hari ini saya akan melaksanakannya. Oke Ibu, nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan mengamati apa yang ada di kelas. Selanjutnya saya akan mencatat di lembar observasi. Dan sebelum kita akhir, apa ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran hari ini seperti model, strategi, atau juga media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam PPM hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya dan bantuannya Ibu Misri sudah bersedia berdiskusi dengan saya di praobservasi ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Apakah senang hari ini? Hari ini belajar hari ini senangkah semuanya? Senang. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Mana Pak absen? Kita Mahira. Hadir, Bu. Baka. Alfa. Alfa ya. Ya. Fahru Rahman. Faisal. Hadir. Hania Sakira. Helvi. Hadir. Ishak. Kamila. Muhammad Adari.
Alhamdulillah PDRT ini kita sudah siapkan. Minggu depan kita akan bahas kembali. Jadi di sini kesimpulan dari kita belajar hari ini, ada yang tahu apa kesimpulannya? Menyimak. Nah, yang pertama kita harus tahu yang namanya menyimak, apalagi membaca, mendengar, apalagi mempelajari. Jadi di sini semuanya dengan menyimak, membaca dan menginterpretasi cerita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya, apa yang sudah kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Surya. Apa kabar Pak Surya dan Bu Misri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Pak sehat Pak. Baik Bapak. Di sini dalam percakapan observasi pasca observasi ini, saya dan Bu Misri sudah melakukan kegiatan dari 3 tahap itu Pak. Yang pertama pra observasi dan yang tadi observasi. Saya sudah mengunjungi juga kelas Bu Misri. Bu Misri, setelah saya kunjungi, saya melakukan observasi, mencari dan melihat bagaimana perasaan Ibu. Alhamdulillah walaupun agak gugup ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mantap Bu ya. Kira-kira Bu, apa sih area yang ingin Ibu kembangkan tadi di kelas? Saya menyampaikan ada sedikit pelajaran mengenai literasi. Oke, baik. Kira-kira Bu, dari area pengembangan itu, langkah-langkah apa yang Ibu sudah lakukan? Yang pertama saya sudah membuat RPP dan membuat kelompok-kelompok kecil dalam kelas. Lalu ada lagi Bu? Atau itu saja? Oke. Kira-kira Bu, setelah Ibu melakukannya, sesuai nggak dengan harapan Ibu? Sesuai, tapi walaupun tidak seperti yang kita inginkan ya, karena ada kendala 1 atau 2 siswa yang tidak begitu konsentrasi untuk menerima pelajaran yang kita sampaikan. Oke, berarti itu sebuah kendala Bu ya? Ya, itu salah satu kendala. Kira-kira kendala tersebut apa sih penyebabnya Bu? Kalau kita lihat kayaknya peserta didik kita itu karena tidak dibiasakan sarapan pagi sehingga peserta didik kurang konsentrasi untuk belajar. Oke. Selain itu ada lagi Bu? Atau hanya itu saja? Itu saja kayaknya. Oke, kira-kira dari masalah tersebut atau kendala tersebut, solusinya apa yang Ibu pikirkan yang sebaiknya untuk dilakukan nantinya? Ada juga saya sampaikan kepada peserta didik untuk dibiasakan sarapan pagi karena sarapan pagi itu sangat penting untuk supaya konsentrasinya lebih bagus lagi, supaya kita waktu belajar dalam ruangan lebih nyambung dan lebih bisa dicerna. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan, menurut Ibu lebih tepat kapan nih dilakukan solusi tersebut? Lebih cepat lebih bagus. Oke, mantap Bu ya, lebih cepat lebih bagus. Nah, bagus sekali Ibu. Saya tadi sudah juga melihat, menganalisis kelas Ibu ya di pagi hari tadi. Ada beberapa catatan yang memang sesuai dengan Ibu sampaikan tadinya. Bagaimana ada beberapa siswa yang kurang fokus, ada beberapa siswa yang masih sibuk sama diri sendiri, dan Ibu sampaikan itu mereka kurang fokus karena belum sarapan. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu bisa meng-compare atau membandingkan kelas Ibu dengan guru-guru yang sudah baik di pembelajarannya. Apakah ada Ibu? Ada sih, ada. Sudah saya konfirmasikan kepada guru tersebut. Langkah-langkah supaya anak kita itu lebih konsentrasi itu seperti apa, dan selalu mengingatkan supaya selalu sarapan pagi. Berarti itu termasuk tanggung jawab Ibu sebagai guru ya untuk membandingkan kelas Ibu dengan kelas yang lain atau guru yang lain. Baik. Tapi saya suka dari kelas Ibu pembelajarannya, manajemennya sudah baik. Nah, itu dari saya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan masukan atau nasihat dari Pak Surya selaku guru PP Kabupaten Aceh Barat. Kepada Pak Surya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sanudin atas waktu yang diberikan kepada saya, kemudian Ibu Misri Lohani ya, yang selaku di observasi ya hari ini ya Bu. Jadi ini saya lihat bahwasannya tadi Ibu agak terasa nervous ya. Jadi setelah jalannya observasi ini saya lihat
lega ya, paling tidak ibu tadinya nervous sekarang lebih santai ibu ya. Jadi ini pembahasan terkait dengan coaching supervisi akademik ini ya, ini saya perhatikan sudah sesuai ya dengan alur kita ya, dimana kita mendapatkan tujuan, kemudian identifikasi, juga rencana dan tanggung jawab. Dimana tadi area pengembangannya sudah kita tanyakan terkait dengan area pengembangan yang lakukan di kelas, kemudian rencana apa yang akan ibu lakukan terkait dengan memperbaiki ya area pengembangan yang tadinya juga ibu lakukan secara maksimal. Ini sudah luar biasa, cuma sedikit masukan dari saya Pak Hasan sedikit terkait dengan menggali pertanyaan. Mungkin Pak Hasan masih bisa menggali pertanyaan itu lebih apa ya Pak Hasan, lebih dalam lagi, sehingga ibu misrinya juga lebih enjoy nih cerita, karena tadi saya lihat ini mungkin terbawa ini masih dalam suasana observasi, sehingga Masih kaku, Pak, ya? masih kaku-kaku Iya. gitu ya. Jadi paling kan di sini peran Pak Hasan ya selaku coachnya ini kedepannya bisa menggali pertanyaan yang lebih dalam lagi, kemudian bahwa suasananya lebih santai, dan harapan saya kegiatan ini di coaching supervisi akademik ini jangan untuk hari ini saja, bisa tapi ini bisa dibagikan kepada rekan-rekan di sekolah supaya rekan-rekan di sekolah juga paham terkait kegiatan supervisi akademik yang dari pra, kemudian observasi hingga di pasca observasi. Baik, ini aja Pak Hasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Surya sudah memberikan umpan balik kepada saya, kepada Bu Misri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kedepannya, untuk saya, untuk rekan yang lain, untuk Bu Misri, dan untuk sekolah kami Bapak. Nah, akhirnya kita sampai di akhir kegiatan Pak Ya, di pasca ya. pasca observasi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang sudah jauh-jauh melewati banjir, hujan Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan Bapak, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari Bu Misri dan sekolah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا ربي صل على محمد